Welcome back di Lake Me Talk. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu yayasan ya, Yayasan Pemuda Peduli namanya. Yayasan ini atau organisasi ini cukup peduli dengan bagaimana caranya memanusiakan manusia gitu ya. Kita hari ini mau belajar gimana sih caranya bersikap supaya kita tuh nggak salah dalam berinteraksi ya sama orang lain, sehingga kita bisa memanusiakan manusia gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Devi dari Yayasan Pemuda Peduli ini. Nah, Oke, sudah bergabung sama kita nih Kak Devi. Halo Kak Devi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi lagi, selamat sore. Suaraku aman nggak? Aman-aman, suara aku juga aman ya Kak ya? Oke, oke. Oke. Nah Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut, eh, aku pengen tahu, mungkin di sini pada kepo gitu ya, Yayasan Pemuda Peduli itu apa? Terus sosok yang cantik di depan layar ini tuh siapa gitu? Boleh dikenalin sedikit dulu tentang kakak Kak Devinya sendiri dan juga tentang Yayasan Pemuda Peduli ini. Oke, nah perkenalkan, aku Devi dari Senior Staff Human Capital Yayasan Pemuda Peduli. Nah, kalau Yayasan Pemuda Peduli sendiri itu adalah suatu yayasan atau NGO yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan karakter. Nah, mungkin untuk ciri khasnya sendiri sesuai sama namanya gitu ya, kita pengennya sih yayasan kita ini bergerak dan juga menggerakkan anak muda nih. Makanya tadi kita fokus juga di aktivasi anak muda, kayak gitu sih, Kak. Oke. Nah, sebenarnya latar belakang kenapa kan tadi mungkin pengen menggerakkan pemuda ya, tapi mungkin ada nggak sih cerita di balik si Yayasan Pemuda Peduli ini tuh dibangun? Apakah mungkin ada satu kasus atau gimana sampai tercetus adanya si yayasan ini? Gitu. Oke, nah sebenarnya kita itu latar belakangnya dari permasalahan SDGs gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa dari sekian permasalahan khususnya di pendidikan, kita pengen nih gitu bergerak di bidang pendidikan. Nah, kita juga percaya kalau misalnya permasalahan-permasalahan lain seperti misalnya permasalahan ekonomi, permasalahan lingkungan gitu yang tertera pada SDGs ini bisa diselesaikan dengan kita menyelesaikan permasalahan pendidikan. Jadi awalnya karena keresahan itulah kita berpikir kalau kita menyelesaikan masalah pendidikan bisa nih jadi dampak domino gitu, bisa memberikan efek domino ke permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi harapannya kalau misalnya kualitas pendidikan udah meningkat, kita juga bisa meningkatkan kualitas-kualitas di bidang yang lain. Oke, oke. Nah, kalau misalnya bidangnya Kak, maksudnya apa sih yang dilakuin sama Yayasan Pemuda Peduli ini sehari-harinya itu apa aja? Oke, nah kalau untuk sekarang kita lagi mengusung 3 program. Yang pertama itu program Bina Desa. Nah, di dalam Bina Desa ini juga ada turunannya, jadi ada Education and Innovation sama ada Community Empowering. Kalau misalnya Education and Innovation, kita fokusnya di perkembangan pendidikan untuk daerah-daerah tertinggal. Nah, mungkin saat ini kita kan lagi fokus juga untuk mengembangkan cabang-cabang di kota-kota lain, tapi untuk tahun 2021 kita masih berfokus untuk pengembangan pendidikan di daerah tertinggal, khususnya di Kota Bandung. Kalau misalnya community empowering itu kita juga pengen nih mengembangkan desa-desa gitu dengan cara kita mengembangkan perekonomiannya gitu. Jadi dari aspek-aspek lain kita juga ikut kembangkan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada social traveling. Karena kita tahu gitu ya, kita ingin melakukan aktivasi anak muda, kita pengen nih gitu gimana caranya anak muda ini bisa tertarik sama program-program pemuda peduli. Jadi dibuatlah social traveling yang menggabungkan antara aktivitas sosial gitu ya, seperti yang kita lakukan selama ini kayak volunteering, tapi kita balut juga dengan tourism gitu. Jadi sambil traveling kita juga bisa melakukan aktivitas sosial. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita juga punya program namanya Social Navigation. Nah, kalau Social Navigation itu biasanya kita kirim relawan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun
untuk mengajar di daerah-daerah tertinggal di seluruh Indonesia gitu. Oke, jadi menggerakkan pemuda-pemuda untuk memberikan pendidikan bagi orang-orang yang membutuhkan ya Kak ya. Betul, Oke, betul. oke. Nah, ini kan judulnya tentang belajar memanusiakan manusia ya Kak. Nah, kebetulan ada yang nanya juga nih Kak. Sebenarnya nih Kak, maksudnya dari memanusiakan manusia itu seperti apa sih? Oke, nah mungkin kalau tadi dari program-program sendiri gitu ya, kita pengen nih gitu memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu. Kayak value yang sering di apa ya, yang sering dibahas di Pemuda Peduli itu gimana caranya sih kita hidup ini kan bisa bermanfaat gitu, khususnya untuk manusia. Jadi di sana kita mau memberikan kebermanfaatan dari mulai kebermanfaatan yang terkecil gitu. Kalau misalnya sebelum keluar kantor ibaratnya kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman di sekitar kita gitu. Terus juga memanusiakan manusia ini kita juga berusaha cerminkan dari value Yayasan Pemuda Peduli yaitu kita peka. Jadi Pemuda Peduli ini pengen nih gimana caranya kita bisa memanusiakan manusia lewat si value ini yaitu kreatif, ingin tahu, kemudian tanggung jawab, aktif, percaya diri, dan kerjasama. Nah, jadi gimana nih kita bisa memanusiakan manusia lewat kebermanfaatan yang kita berikan gitu. Oh, ternyata banyak juga ya Kak aspek-aspek yang diberikan dari Yayasan Pemuda Peduli ini. Nah Kak, ada yang tanya juga nih. Kalau misalnya Pemuda Peduli ini sebenarnya cabangnya udah di mana aja sih Kak? Apakah masih cuma ada di Bandung atau di kota-kota tertentu? Oke, nah mungkin teman-teman bisa lihat juga di Instagramnya Pemuda Peduli. Kalau misalnya saat ini kita lagi buka cabang di 14 kota, ada Bandung, terus Samarinda, Balikpapan, Denpasar, Padang, Yogyakarta, Aceh, kemudian juga kita buka di Batam, dan masih banyak kota lainnya. Jadi sekarang kebetulan kita juga lagi launching nih untuk cabang Pemuda Peduli di 14 kota tadi. Gitu. Wah, banyak juga ya, lumayan 14 kota di Indonesia ya. Nah, Kak, Betul. banyak yang kepo juga nih, kayaknya mulai tertarik dengan program dari Yayasan Pemuda Peduli ini. Nah, mereka itu pada nanya nih Kak, mungkin pengen tahu kalau misalnya pengen gabung nih sama Yayasan Pemuda Peduli ini, ada syaratnya nggak sih gitu? Nah, untuk persyaratannya sendiri, ini kita kan ada tiga jenis SDM, ada tiga jenis sumber daya manusia. Jadi kita ini pertama ada volunteer atau ada relawan, kedua itu ada peserta magang atau program internship, dan yang ketiga itu kita ada freelance atau staff. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung di Pemuda Peduli, persyaratannya tentu aja beda-beda untuk setiap jenisnya. Kayak misalnya kalau volunteer, kita juga lagi open recruitment untuk volunteer. Itu persyaratannya sebenarnya nggak banyak, teman-teman tinggal follow aja Instagram Pemuda Peduli, terus juga Instagram Pemuda Peduli yang cabang kotanya. Teman-teman udah bisa langsung gabung jadi volunteer. Terus kalau untuk peserta magang, teman-teman bisa juga langsung daftar di link yang udah tersedia di Instagram. Terus teman-teman bisa langsung gabung aja. Nah, untuk persyaratannya itu teman-teman cukup jadi mahasiswa minimal semester 5, terus teman-teman udah bisa gabung jadi peserta magang Pemuda Peduli. Kalau jadi staff itu beda-beda tergantung posisi yang tersedia dan kualifikasinya gitu. Jadi teman-teman bisa deh stay tune terus di Instagram Pemuda Peduli. Oke, betul banget tuh teman-teman buat mahasiswa LIKMI nih khususnya. Kalau kamu mau magang di Yayasan Pemuda Peduli itu udah bisa lewat portal internship LIKMI. Langsung aja akses di internship.likmi.ac.id, cari Yayasan Pemuda Peduli. Nanti kalian bisa apply CV kalian di portal tersebut. Nanti langsung ke connect sama Kak Diti ini ya, yang nanti akan menangani ya selaku HRD juga ya. Ya, betul. Iya. Nah, jadi buat kamu nih yang tertarik, langsung aja kamu apply CV-nya ya. Apalagi
kamu udah semester 5 udah bisa untuk apply ke program magang kita ya. Nah, Kak, ini ada satu pertanyaan menarik. Mungkin kita balik lagi tentang memanusiakan manusia gitu ya. Ada yang penasaran nih, Kak. Sebenarnya pendidikan itu apakah menjamin gitu untuk kualitas hidup kita menurut Kakak? Dan kalau tentang memanusiakan manusia, seperti yang sebelumnya mungkin orang-orang udah sadar udah sering digembar-gemborkan, tapi ada juga gitu pihak-pihak yang mungkin belum sadar tentang memanusiakan manusia. Nah, bagaimana dari Yayasan Pemuda Peduli ini menanggapi dan menghadapi orang-orang yang seperti itu juga? Oke, nah sebenarnya mungkin ini juga bisa jadi latar belakang yang pemuda peduli cukup concern gitu ya. Kita juga cukup kita juga cukup concern terhadap isu-isu di mana tentang pentingnya kesadaran pendidikan gitu. Nah, kalau kita dari pemuda peduli percaya kalau misalnya pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting dan bisa jadi salah satu peran yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup gitu. Dan perihal memanusiakan manusia sama sih, ini juga sebagai salah satu usaha pemuda peduli gitu untuk bisa menyebarkan value-value seperti yang tadi disebutkan si Kita Peka ini, supaya orang-orang setidaknya bisa bisa menjalankan hidupnya dengan value itu gitu. Jadi kalau misalnya value ini tertanam gitu, pasti teman-teman semua punya kesadaran misalnya gitu ya, kesadaran untuk bertanggung jawab, kesadaran untuk berempati gitu. Jadi pemuda peduli percaya kalau misalnya masalah pendidikan ini udah disadari bahwa merupakan isu yang penting dan teman-teman bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan itu, pasti kualitas hidup juga bisa meningkat gitu. Dan dengan value pemuda peduli, harapannya sih kita bisa sama-sama memanusiakan manusia gitu. Oke, jadi berbicara soal bagaimana semua orang itu layak ya Kak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, supaya mendapatkan kualitas hidup juga yang sama gitu ya Kak ya. Betul. Iya, keren banget, keren banget. Salah satu komunitas yang mungkin disebutnya komunitas ya Kak, atau organisasi? Organisasi sih, NGO gitu ya. Kita non-governmental organization. Oke, ya salah satu organisasi yang punya visi dan misi yang sangat mulia ya, memanusiakan manusia tersebut. Nah, di sini banyak juga yang cocok Kak. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk belajar memanusiakan manusia? Karena mungkin kan nggak semua orang bisa join ke Yayasan Pemuda Peduli gitu. Tapi apakah ada tips-tips kecil yang mungkin kita bisa lakuin di hari-hari kita setiap harinya gitu Kak? Nah, karena ini tadi pertanyaannya, apa sih hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memanusiakan manusia sejak kecil? Kita sendiri sebenarnya di program Bina Desa itu kan ngajar ke anak-anak gitu ya. Nah, harapannya si value empati, terus juga value kerjasama, itu bisa kita terapkan ke anak-anak sejak kecil gitu. Jadi pengennya sih mereka punya karakter kita peka ini gitu. Caranya misalnya dengan hal-hal kecil, kita itu kan ngajar itu kita ngasih hal-hal yang praktikal gitu ya, yang bisa langsung dilakukan pada saat itu juga. Kita ngajarin ke anak-anak misalnya untuk bantu orang tuanya, atau untuk tanggung jawab dengan pekerjaan sekolahnya, kayak gitu, untuk ngebantuin temennya gitu. Dan mungkin kalau misalnya sekarang gitu kita udah dewasa, ya kebermanfaatan terkecil yang bisa kita lakuin dengan tidak ngerugiin orang lain aja sih, dan itu sebenarnya yang menjadi value utama dari pemuda peduli. Sangat banyak juga sih ya hal-hal kecil yang bisa kita lakuin sebenarnya setiap harinya, selama kita melihat semua orang itu sama artinya ya di mata kita ya Kak. Nah Kak, berbicara tadi Kakak kan sempat sebut Kakak mengajarkan kepada anak-anak. Nah tapi kalau secara generalnya, apakah Yayasan Pemuda Peduli ini fokusnya ke anak-anak aja atau ke orang dewasa juga Kak? Oke, nah sebenarnya kita nggak cuma fokus ke anak-anak aja sih, malah bisa dibilang kita pengennya bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua rentang usia gitu ya. Tapi kita punya program-program khusus, kayak misalnya kalau Bina Desa mengajar, itu kita kasih ke anak-anak. Kemudian untuk community empowering, itu kita kasih misalnya ke orang-orang dewasa supaya
bisa mengembangkan daerahnya gitu. Terus juga kita punya program namanya Cerita dari Jalanan, termasuk program baru juga sih sebenarnya. Jadi kita ngasih tuh kebermanfaatan untuk duafa, terus juga untuk teman-teman yang membutuhkan kayak gitu. Jadi kita fokusnya di bidang pendidikan, tapi untuk rentang usianya itu nggak terbatas sih. Oh, berarti ada lansia juga ya Kak? Ada. Oke. Nah, kalau mau kepo nih Kak, kalau misalnya yang sekarang sudah tergabung dengan Yayasan Pemuda Peduli ini, itu rata-rata orangnya tuh di range umur berapa sih gitu? Oke, nah kalau untuk staff sendiri, sebenarnya kita muda-muda banget. Jadi kita itu kan maksimal mungkin berapa ya? Kelahiran tahun 94, mungkin itu udah paling dewasa gitu. Jadi tapi banyaknya sih mungkin rentang usia dari 98, 25 ya? 99 gitu. Iya, jadi masih pada muda-muda gitu sih Kak. Kalau misalnya untuk staff gitu. Tapi kalau untuk volunteer, sebenarnya kita nggak membatasi gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus banget nih Kak. Nah, selama pandemi ini, apakah ada hambatan dalam Yayasan Pemuda Peduli melaksanakan visi misinya? Oke, ada banget sih hambatannya karena kan misalnya pas kemarin sempat PPKM gitu, jadi proses belajar mengajar juga kita susah gitu ngelakuinnya karena kan jadi nggak bisa pergi ke daerah yang dituju gitu. Misalnya kalau dari kita kan kantor ada di Bandung nih, terus misalnya harus ke Kabupaten Bandung Barat, tapi lagi ada PPKM, jadi proses belajar mengajar cukup terhambat kayak gitu. Terus juga selama pandemi kemarin kan kalau misalnya dari pekerjaan sendiri karena kita WFH jadi koordinasi juga kurang maksimal kayak gitu-gitu. Jadi kerasa sih hambatannya saat pandemi. Cuman ya kita juga berusaha tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, oke. Nah, kalau pengen kepo juga nih Kak, tentang resolusi. Apa harapan dari Yayasan Pemuda Peduli di tahun 2022? Apalagi bentar lagi ganti tahun nih ya Kak, tahun baru. Iya, Biasanya iya. ada resolusi baru nih. Oke, nah untuk resolusi Pemuda Peduli di tahun 2022, kita punya tema besar, punya cita-cita besar yang kita sebut dengan Reach More, Give More. Jadi, pengennya sih Pemuda Peduli di tahun 2022 bisa nge-reach lebih banyak orang, bisa lebih memberikan banyak bantuan gitu. Jadi, kita bisa nge-reach, bisa menjangkau lebih banyak lagi, dan kita juga bisa memberikan lebih banyak lagi. Oke, banyak banget. Mungkin juga dari program-program yang tadi disebutin, itu bisa ini ya, mengcover cita-cita dari Yayasan Pemuda Peduli selanjutnya. Nah, Kak, bicara soal tadi ya, magang. Kan ada internship juga ya di Yayasan Pemuda Peduli ini. Nah, kalau pengen tahu nih Kak, mahasiswa-mahasiswa nanti kalau di sana magang, mereka itu ngerjain apa aja sih atau melakukan hal apa aja? Oke, nah kalau untuk magang sendiri, kita sebisa mungkin ngasih pengalaman kerja yang real gitu ya. Jadi kita pengen nih memberikan pengalaman kerja yang maksimal untuk teman-teman peserta magang. Jadi nanti di awal itu teman-teman akan dibagi divisi, tentunya akan diterima nih di divisi-divisi yang teman-teman lamar. Terus juga teman-teman menjalani masa onboarding, kemudian akan diberikan on the job training. Baru deh, abis itu teman-teman bisa menjalankan internship sesuai dari divisi yang teman-teman lamar gitu. Jadi nanti akan sesuai sih, pasti akan diajarin sesuai dengan job desk-nya gitu, supaya yang pengalaman yang teman-teman dapatkan juga bisa maksimal. Apa aja tuh Kak job desk atau divisi yang lagi dibuka di internship kali ini Kak? Oke, nah untuk divisi yang dibukanya, sebenarnya semua divisi kita lagi buka, cuman khususnya mungkin ada Bina Desa, Social Traveling, terus juga Marketing, HR juga kita lagi buka, akuntansi, terus juga Data Analis, Data Entry, Desain Grafis, kemudian juga kita buka untuk Software Tester. Sebenarnya banyak sih divisi-divisi yang lagi kita buka gitu, jadi teman-teman bisa
cek aja langsung. Wih, banyak nih teman-teman. Kesempatan banget buat teman-teman bisa belajar sama salah satu organisasi yang punya visi misi mulia banget ya. Nah, Kak, kalau misalnya bicara soal keuntungan, keuntungannya apa aja sih dari yang kita mungkin bisa dapat selain dapat pengalaman belajar di Yayasan Pemuda Peduli? Hal apa yang bisa kita dapetin dari program internship di Yayasan Pemuda Peduli ini? Oke, nah untuk keuntungannya pertama, mungkin untuk teman-teman LIKMI sendiri bisa langsung transfer SKS gitu ya Kak untuk mata kuliah magang. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa langsung dapetin sertifikat sebagai rekomendasi kalau misalnya teman-teman mau bergabung di tempat kerja yang lain gitu. Jadi nanti teman-teman akan dapat sertifikat untuk itu. Terus juga teman-teman sebenarnya bisa nih melanjutkan karir di Pemuda Peduli gitu. Karena banyak juga staf Pemuda Peduli yang tadinya tuh dari magang, tapi karena kerjanya bagus gitu maksimal, jadi dia langsung dijadiin staff gitu. Jadi masih banyak sih keuntungan-keuntungan lainnya, kayak misalnya dapat koneksi. Terus selain teman-teman magang, teman-teman juga bisa ngadapin pengalaman jadi relawan gitu, misalnya ikut ke desa atau misalnya ikut program-program kita. Jadi sebenarnya banyak banget sih pengalaman yang bakalan teman-teman dapat kalau gabung magang di Pemuda Peduli. Oke, banyak banget ya. Nah, ini kalau misalnya nih Kak, ada yang tertarik, mahasiswa LIKMI khususnya, tertarik untuk internship. Ada syaratnya nggak sih? Ada seleksinya nggak sih gitu? Takutnya kan mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh kayaknya susah nggak ya masuknya gitu. Kan mungkin ini butuh keseriusan atau butuh apa ya, komitmen gitu ya. Oke, nah sebenarnya kalau teman-teman LIKMI sendiri punya keuntungan lebih sih, karena kan langsung ada portalnya gitu ya, dan di sana kita melakukan seleksi administrasi dengan melihat CV teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lolos seleksi administrasi, teman-teman langsung kita undang untuk interview. Nah, selesai interview, biasanya kita langsung umumin nih, apakah teman-teman ini diterima magang di sini atau enggak. Jadi, prosesnya tuh sangat mudah, terus juga cepat gitu. Oke, mudah, cepat, keuntungannya juga banyak. Jadi menarik banget buat teman-teman untuk ikut, apalagi yang semester 5 nih. Semester 5 mau ke semester 6, langsung aja ambil program internship, dan salah satunya bisa ke Yayasan Pemuda Peduli ini. Oke, Kak. Nah, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan terakhir sebelum menutup LIKMI Talk ini. Ada pesan ataupun ada hal yang pengen disampaikan nggak dari Yayasan Pemuda Peduli, khususnya buat mungkin audiens di Instagram LIKMI, mahasiswa-mahasiswa LIKMI gitu, yang mungkin belum kenal, belum aware tentang belajar memanusiakan manusia, khususnya mungkin biar bisa join juga di Yayasan Pemuda Peduli untuk memanusiakan manusia nih, Kak. Oke, mungkin pesannya karena tema kita belajar memanusiakan manusia, sebenarnya teman-teman LIKMI bisa untuk mengaplikasikan belajar memanusiakan manusia ini dengan gabung ke Pemuda Peduli gitu. Jadi pesannya mungkin teman-teman bisa nih langsung bergabung di program magang kita atau program volunteer kita supaya kita bisa merasakan langsung nih euforia dari belajar memanusiakan manusia lewat program Pemuda Peduli. Itu aja sih paling pesannya. Benar banget. Jadi kalau kamu pengen magang ke Yayasan Pemuda Peduli, itu udah bisa ya dari sekarang juga, udah dibuka. Dan kalau kamu mahasiswa LIKMI, misalnya bingung harus kayak gimana cara-caranya, langsung aja kontak admin kita di WhatsApp, nanti bakal dipandu untuk isi formulirnya, masukin CV-nya, dan lain-lainnya. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja untuk apply CV-nya ke Yayasan Pemuda Peduli. Oke, Kak Devi, terima kasih banget udah mau berbagi sama kita ini tentang belajar memanusiakan manusia ya, Kak ya. Thank you so much. Buat teman-teman juga, terima kasih apalagi yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaannya di kolom question. Nanti ada panitia dari LIKMI yang akan memilih di antara kalian untuk mendapatkan hadiah giveaway berupa top up saldo ke OVO, GoPay ataupun Shopee Pay. Dan buat teman-teman yang nggak beruntung hari ini, jangan bersedih hati karena kita masih ada LIKMI Talk selanjutnya, ada di hari Sabtu, Sabtu ini, dan juga ada di
hari Senin minggu depan ya. Hari Senin minggu depan itu spesial banget. Kita lagi ada beasiswa untuk D3 S1 dan juga program fast track di tahun 2022 nanti. Perkuliahannya di 2022 nanti. Jadi kalau teman-teman kepo nanti bisa langsung nonton di minggu depan ya. Nah, di Sabtu ini juga ada yang seru sama mahasiswa kita nih yang kepo, langsung aja standby pasang alarm untuk join di Likmi Talk kita. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Devi buat Yayasan Pemuda Peduli, semoga sukses. Terima kasih juga Likmi. Ya, semoga program-programnya terwujud ya di tahun 2022 nanti. Thank you so much teman-teman. See you. Sehat selalu ya.